Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan damai. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas kasih perlindungan dan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan. Malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan hati serta pikiran kami. Dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, komitmen orang tua. Ayat renungan diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kepercayaan yang suci telah diserahkan kepada para orang tua untuk menjaga keadaan fisik dan moral anak-anak mereka, sehingga sistem saraf mereka memiliki keseimbangan yang baik dan jiwanya akan aman. Para ayah dan ibu haruslah mengerti tentang hukum kehidupan, agar mereka tidak membiarkan kecenderungan yang salah berkembang di dalam diri anak-anak mereka melalui kelalaian. Diet mempengaruhi baik kesehatan fisik maupun moral. Betapa hati-hatinya seorang ibu seharusnya belajar untuk menyiapkan meja makan dengan kesederhanaan dan dengan makanan yang menyehatkan, agar organ-organ pencernaan tidak menjadi lemah, agar saraf-saraf seimbang, atau kalau tidak, maka perintah-perintah yang mereka berikan akan dilawan. Iblis melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan besar untuk menguasai pikiran kalau selera dikendalikan, daripada kalau dibiarkan melakukan pelanggaran. Dan dia selalu rajin bekerja untuk menuntun orang melakukan pelanggaran di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan. Maka hati nurani akan menjadi bodoh, pikiran digelapkan, dan daya tahan pengaruhnya akan dilumpuhkan. Tetapi kesalahan dari si pelanggar tidaklah berkurang, karena hati nurani telah ditekan, sehingga tidak lagi mempunyai perasaan. Karena keadaan pikiran yang sehat bergantung pada keadaan normal dari tenaga hidup, maka pemeliharaan haruslah dilatih untuk tidak membiarkan penggunaan obat-obatan narkotika. Namun tetap saja tidak melihat sejumlah besar orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen menggunakan tembakau. Mereka memanjakan kejahatan tidak bertarak, dan kalau berbicara melawan pemakaian minuman keras, orang-orang ini akan menyemburkan bau tembakau. Di dalam diri orang-orang ini haruslah ada perubahan sebelum akar kejahatan dapat dihentikan. Teh dan kopi juga dibiarkan memuaskan selera sebagai perangsang yang lebih kuat. Kemudian kita pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan dan bertanya, apakah pertarakan dilakukan di dalam segala hal? Apakah reformasi yang perlu diadakan demi kesehatan dan kebahagiaan dijalankan di sini? Setiap orang Kristen sejati haruslah mengendalikan selera dan nafsunya, kecuali dia bebas dari perhambaan selera. Dia tidak akan dapat menjadi orang yang benar, hamba Kristus yang menurut. Pemanjaan selera dan nafsu akan memudarkan kebenaran yang ada di hati. Tidaklah mungkin bagi roh dan kekuasaan kebenaran menyucikan manusia, jiwa, raga, roh, bila mana dia masih dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 148-149. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan bagi kami. Terima kasih atas pelajaran berharga tentang pentingnya komitmen orang tua
dalam mengendalikan selera dan nafsu, serta membangun kehidupan keluarga yang berpusat kepadamu. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan hikmat, kekuatan, dan penguasaan diri kepada setiap orang tua. Mampukanlah mereka untuk menjadi teladan dalam menjaga pola hidup yang sehat, sederhana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong agar setiap anggota keluarga belajar mengendalikan keinginan diri, menjauhi hal-hal yang merugikan, dan senantiasa memilih apa yang baik, benar, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya rumah tangga kami dipenuhi dengan kasih, kesabaran, dan disiplin yang lahir dari tuntunan Roh Kudus. Ajarlah orang tua untuk mendidik anak-anak dengan lemah lembut dan bijaksana, sehingga seluruh keluarga bertumbuh dalam iman, kesehatan, dan karakter yang serupa dengan Kristus. Saat kami akan beristirahat malam, kami memohon perlindungan dan pemeliharaan. Berikan kami tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, hati yang tenang, dan kekuatan baru untuk menjalani hari esok sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.